Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Lydia Nadifa dan saya Nada Izati. Segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Banjar bersama 25 MPP lainnya di seluruh Indonesia diresmikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur berpesan kepada instansi yang tergabung di MPP untuk bersikap ramah tamah dalam melayani masyarakat. Usai diresmikan, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjar bersama dengan 25 MPP lainnya di seluruh Indonesia yang diresmikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar syukuran di MPP Barokah Martapura. Menurut Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur jajaran pemerintah Kabupaten Banjar atas diresmikannya MPP Barokah. Ia pun berpesan kepada instansi yang tergabung di MPP untuk bersikap ramah tamah dalam melayani masyarakat. Bupati berharap Mall Pelayanan Publik baik yang berada di Kecamatan Simpang 4 maupun Kecamatan Gambut agar mampu menopang pelayanan sesuai kewilayahannya di Kabupaten Banjar. Bukan hanya kenyamanan, tapi juga bentuk dari kecepatan dan keamanan bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan pelayanan seperti dari Polres, Disdukcapil, dan DPMPTSP. Sesuai dengan harapan kita bersama, memberikan kecepatan, kemudahan jangkauan, dan juga keamanan pelayanan kepada warga masyarakat kita. Kami juga pemerintah daerah sangat concern dari pelayanan-pelayanan lainnya. Ini menjadi perhatian kita semua, ramah tamahan dan juga hal-hal yang perlu menjadikan landasan sebagai pelayanan ini harus benar-benar kita optimalkan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengungkapkan ada 14 instansi yang tergabung dalam MPP Barokah, di antaranya Samsat, Perbankan, BPJS, DPMPTSP, dan Disdukcapil. Yudi juga menjelaskan konsep Mall Pelayanan Publik saat peresmian, pihaknya mengikutsertakan pelaku UMKM lokal untuk menjadikan MPP bukan hanya tempat pelayanan, tetapi juga sebagai tempat usaha. Targetnya pada tahun 2023 mendatang, layanan yang berada di Plaza Simpang 4 maupun Plaza Gambut akan ditambah fasilitasnya untuk kepuasan masyarakat. Peresmian MPP Barokah ini ditandai dengan penekanan tombol secara digital dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Banjar yang disaksikan seluruh stakeholder terkait. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias, unsur Porkofimda beserta istri, para asisten, kepala SKPD, camat, dan sejumlah undangan. Umar Zidan, Suara Banjar, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meresmikan jalan aspal yang rampung dikerjakan beberapa pekan lalu di Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bupati berharap dengan diaspalnya jalan desa sepanjang 1,4 km tersebut, masyarakat bisa menjaganya dengan baik dan dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian warga desa setempat. Sambutannya. Selamat pagi sayang. Kabupaten Banjar memiliki ruas jalan sepanjang 2000 km dan 500 km, diantaranya dalam kondisi kurang baik. Peresmian jalan di Desa Pulau Nyiur setidaknya bisa mengurangi jumlah kondisi jalan yang kurang baik tersebut. Sementara untuk jembatan berjumlah 880, 114 diantaranya rusak. Dua masalah ini menjadi perhatian khusus dan menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat meresmikan jalan aspal yang rampung dikerjakan beberapa pekan lalu, tepatnya di Desa Pulau Nyiur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bupati berharap dengan diaspalnya jalan desa sepanjang 1,4 km tersebut, masyarakat bisa menjaganya dengan baik dan dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian warga desa setempat. Terkait dengan jalan yang masih kurang baik di desa tersebut, Bupati mengatakan akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Sementara itu, Pambakal Desa Pulau Nyiur, Ahmad Yani, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Banjar beserta jajaran atas perhatian dan pengaspalan jalan yang dilakukan di desa yang dipimpinnya. Selain itu juga ada bedah rumah dan sarana untuk SD Negeri 1 Pulau Nyiur. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan paket sembako kepada warga penerima manfaat, penyerahan tali asi kepada kaum masjid dan anak yatim, serta penyerahan bibit pohon kelapa kepada Pambakal sebagai perwakilan warga. Pada hari ini Alhamdulillah bersama masyarakat, didampingi juga ketua tim berakap, rekan-rekan SKPD berkesempatan meresmikan jalan yang ada di Desa Pulau Nyiur. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Ini adalah bentuk rasa syukur masyarakat Desa Pulau Nyiur, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dan juga dijaga sehingga nanti tujuan dari jalan ini bisa diakses siapapun dan tentu mendongkrak perekonomian yang ada di desa khususnya desa. Dengan panjang sendiri berapa? 1,4 km. Nanti selanjutnya apakah dilanjutkan lagi? Doakan, tentu ini harapan besar masyarakat di sini dan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Tentu kita ketahui kondisi jalan tidak baik ini masih banyak. Mudah-mudahan melihat situasi dan anggaran di desa ini maupun di desa lain bisa terrealisasi. Wahyu Roni Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar, maju, mandiri, agamis. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar yang juga sebagai Ketua TPPS Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, membuka rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar tahun 2022. Wakil Bupati mengatakan penuntasan permasalahan stunting merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar. Rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar tahun 2022 dibuka Wakil Bupati Banjar yang juga sebagai Ketua TPPS Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, di Aston Banu Hotel Convention Center Gambut. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar, Habib Idrus Al-Habsyi, mengatakan penuntasan permasalahan stunting merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar. Semua stakeholder bersama-sama terus bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan percepatan penuntasan stunting. Ia pun menjelaskan hasil studi status gizi Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Banjar 40,2%. Angka tersebut lebih tinggi daripada prevalensi angka stunting nasional yaitu 24,4%. Menurutnya, angka tersebut merupakan tantangan dalam kerangka percepatan pencapaian target penurunan stunting pada tahun 2024, yakni sebesar 14%. Wakil Bupati juga mengungkapkan pencegahan stunting bukan hanya tugas Ketua TPPS semata, namun menjadi tugas bersama dalam menyelesaikannya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Haja Siti Hamidah, yang juga Sekretaris TPPS, menambahkan, rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja TPPS agar terus bersinergi dengan tim. Ia pun juga mengungkapkan angka stunting Kabupaten Banjar saat ini sebesar 17,34% dan sudah mengalami penurunan berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. 17,34 pada saat ini untuk orang PPBGM ya, jadi 17,34 sudah turun. Sudah menurun. Untuk kendala-kendala yang dihadapi Bu, apa aja Bu, untuk penurunan stunting ini Bu, adakah kendalanya Bu? Kalau kendalanya mungkin ini kan karena kita
kita terus bekerja secara sinergi ya. Nah, jadi memang penurunan stunting ini harus kita laksanakan bersama-sama secara sinergi. Semua tim harus bekerja sama, tim percepatan stunting ini. Jadi pada saat ini sepertinya kendalanya tidak ada masalah seperti itu. Untuk cara untuk penurunan stunting tersebut, bagaimana cara-cara yang akan dilakukan? Jadi kita salah satu cara ini yang sekarang ini sedang kita laksanakan, kita rintis ya. Ini Bapak Asuh Anak Stunting. Nah, jadi kemarin sudah dikukuhkan oleh Bapak Bupati ya, untuk Bapak Asuh Anak Stunting ini. Jadi Bapak Asuh Anak Stunting bukan cuma Bapak aja, Ibu juga. Jadi Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi sudah banyak kemarin kan dikukuhkan dari Kodim itu 15 orang kalau tidak salah ya, kemarin. Kemudian juga dari instansi lainnya, kita dari SKPD juga, setiap SKPD itu sekarang ini 5 orang satu SKPD, dan insya Allah selanjutnya akan diteruskan dilaksanakan bertahap. Bagus, Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsyi tinjau jembatan Desa Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bupati berharap dengan selesainya perbaikan jembatan tersebut dapat memperlancar roda perekonomian masyarakat. Warga desa juga dapat memanfaatkan prasarana yang sudah terbangun dengan arif dan juga bijaksana. Berdasarkan data dasar prasarana jembatan di Kabupaten Banjar, terdapat 183 buah jembatan, di mana jembatan di Desa Lok Baintan termasuk pada nomor 45 dengan kode jembatan 6303 051 001 dan nama ruas yaitu Sungai Tabuk Lok Baintan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi saat lakukan tinjauan pada jembatan Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Pada APBD tahun anggaran 2022, menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Banjar dapat melakukan perbaikan pada jembatan. Perbaikan jembatan yang sudah rampung ini memiliki spesifikasi berupa jembatan beton, konstruksi box culvert 1 sel dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Bupati berharap dengan selesainya perbaikan jembatan ini dapat memperlancar roda perekonomian masyarakat dan kepada warga desa dapat memanfaatkan prasarana yang sudah terbangun dengan arif dan bijaksana. Tidak lupa, Bupati juga meminta warga desa agar dapat merawat jembatan tersebut dengan baik, seperti tidak memaksakan kendaraan roda 4 atau lebih yang bermuatan berat untuk melewatinya, sehingga umur pemanfaatan jembatan dapat lebih maksimal dan juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aspirasi apapun itu dengan segala potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun anggaran, mudah-mudahan bukan hanya desa kita di sini, kecamatan kita di sini, tapi juga lingkup wilayah Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan kami bisa merealisasikan apapun yang menjadi hambatan dan aspirasi saat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, saya resmikan penggunaannya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN. Periode tahun 2023 untuk kenaikan pangkat pensiun dan pencantuman gelar semua menggunakan aplikasi SIASN sehingga diharapkan paperless, tidak lagi menumpuk di setiap kantor dan mengurangi penggunaan anggaran untuk berkontribusi terhadap penghematan.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN di Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM Kabupaten Banjar di Martapura. Acara dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang diwakili Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erni Wahdini dan turut hadir para narasumber, peserta sosialisasi dan tamu undangan. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erni Wahdini mengatakan, SIASN merupakan amanah untuk percepatan proses transformasi ke digital. Pihaknya mengundang seluruh sekretaris OPD dan kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar serta seluruh subbak Umpek untuk mensosialisasikan aplikasi SIASN ini. Menurutnya periode 2023 untuk kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar, semua menggunakan aplikasi, sehingga diharapkan paperless tidak lagi menumpuk di setiap kantor dan mengurangi penggunaan anggaran untuk berkontribusi terhadap penghematan. Ditambahkan Erni dengan SIASN, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan akan semakin baik untuk pelayanan kepada ASN maupun P3K. Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Risma mengenai pemaparan layanan kepegawaian melalui SIASN dan Teddy Cahyomunanto tentang panduan teknis layanan kepegawaian melalui SIASN dan juga simulasi penggunaan aplikasi SIASN. Merupakan amanah untuk percepatan proses transformasi ke digital. Jadi kita hari ini mengundang seluruh sekretaris OPD dan kecamatan di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar dan seluruh subbak Umpek untuk mensosialisasikan aplikasi SIASN ini. Karena ini merupakan sebuah amanah karena untuk periode 2023 untuk kenaikan pangkat, pensiun, pencantuman gelar itu semua menggunakan aplikasi, sehingga diharapkan tujuan kita untuk paperless itu tidak lagi menumpuk di setiap kantor, dan ini mengurangi penggunaan anggaran juga akan berkontribusi terhadap penghematan. Dan kita harapkan juga dengan sistem SIASN ini transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan itu akan semakin baik untuk pelayanan kita kepada kawan-kawan ASN, baik itu PNS maupun P3K. Mungkin itu. Farizal Ripah, Suara Banjar, melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Liana Penny, membuka kegiatan pameran mini sekolah penggerak di SDN Pasayangan 2, Martapura. Pameran mini dengan tema sampah menjadi permata ini memanfaatkan sampah botol plastik menjadi media tanaman hidroponik yang ditanami seledri, dipelihara hingga panen. Hasilnya panen juga diolah menjadi beberapa makanan dan juga minuman. SD Negeri Pasayangan 2 Martapura menggelar pameran mini sekolah penggerak. Sambutan Bupati Banjar yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny mengatakan, program sekolah penggerak di Kabupaten Banjar dengan meluluskan sebanyak 28 sekolah angkatan 2, jenjang PAUD, SD, SMP, dan 8 sekolah penggerak angkatan ketiga. SDN Pasayangan 2 Martapura merupakan salah satu sekolah yang terpilih mengikuti program Kemendikbud Republik Indonesia dalam program sekolah penggerak. Liana Penny juga menjelaskan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan kegiatan proyeknya adalah pameran mini sekolah penggerak yang ditampilkan dalam bentuk pameran mini kewirausahaan di SDN Pasayangan 2 Martapura. Pameran mini dengan tema sampah menjadi permata, memanfaatkan sampah botol plastik menjadi media tanaman hidroponik, ditanami seledri, dipelihara hingga panen, dan hasil panen diolah menjadi beberapa makanan dan ada yang dijual ke masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia agar siswa dapat terus berkarya dan berinovasi dalam pendidikan. Kegiatan ini juga menyiapkan generasi pemimpin masa depan berani menghadapi tantangan global masa depan sehingga anak-anak kelak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang siap dan mampu menjawab tantangan masa depan. Yang mendatang, semakin banyak sekolah-sekolah pelaksana program sekolah penggerak di Kabupaten Banjar, dan tentunya pada hari ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. SDN Pasayangan 2 Martapura merupakan salah satu sekolah yang terpilih mengikuti program Kemendikbud RI dalam program sekolah penggerak. Ketiga, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, dengan kegiatan proyeknya adalah pameran mini sekolah penggerak yang ditampilkan dalam bentuk pameran mini kewirausahaan di SDN Pasayangan 2 Martapura, yaitu sampah menjadi permata, memanfaatkan sampah botol plastik menjadi media tanaman hidroponik, ditanami seledri, dipelihara hingga panen, hasil panen diolah menjadi beberapa makanan dan ada yang dijual ke masyarakat. Kemudian uang hasil penjualan tersebut diberikan permata, manik-manik, kemudian dibuat menjadi beberapa kerajinan tangan oleh peserta didik dan dijual lagi ke masyarakat. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia agar siswa dapat terus berkarya berinovasi dalam pendidikan, menyiapkan generasi pemimpin masa depan, berani menghadapi tantangan global masa depan, sehingga anak-anak kita kelak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang akan siap dan mampu menjawab tantangan masa depan. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pasayangan 2 Martapura, Ahmad Bushiri, mengatakan pameran mini menghasilkan olahan dari tanaman seledri yang dikreasikan menjadi makanan dan minuman jus seledri. Selain pada pameran tersebut, juga didisplay pembuatan kerajinan tangan dari manik-manik atau permata yang dijual di pameran. Ia pun berharap ke depannya hasil produk ini dapat dijual atau dipasarkan di luar sekolah, baik secara online maupun offline. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepala dinas yang berkenan pada hari ini membuka kegiatan kita, membuka acara pameran pada hari ini. Kemudian kami berharap juga ke depannya pameran ini bisa dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Kemudian selain daripada itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam kegiatan hari ini ada kekurangan dan lain sebagainya. Berapa hari kegiatan? Kegiatan hari pameran ini kami rencanakan cuma 1 hari. Produk yang kami hasilkan itu bermula dari sampah. Botol plastik yang dari sampah kami kemudian jadikan media tanam untuk tanaman hidroponik. Kemudian tanaman hidroponik itu hasilnya kami jual kepada masyarakat, dan hasil dari penjualan itu kami belikan semacam permata, manik-manik. Nah, kemudian dirangkai kembali atau dironci kembali oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita untuk menjadi permata, sehingga itulah yang kami angkat dari sampah menjadi permata. Khairin Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Selamat Hari Ibu tahun 2022. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa dan saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.